Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Hari Eko dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teknologi pengolahan kepiting. Kelompok kami terdiri dari Trida Mayanti, saya sendiri Winda Maharani, dan Zahra Hairunisa. Pendahuluan, meningkatnya populasi penduduk di dunia berbanding lurus dengan kebutuhan penyediaan pangan yang berprotein tinggi dan aman, sehingga menyebabkan negara-negara berkembang memiliki banyak kasus malnutrisi dengan kualitas pangan yang buruk. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, saat ini sedang dijajaki pangan yang bersumber dari ekosistem perairan karena kaya akan protein, di antaranya adalah kepiting. Kepiting adalah salah satu sumber pangan yang penting dan menduduki peringkat atas dalam hal produksi makanan laut global. Dalam memenuhi permintaan akan komoditas kepiting yang terus meningkat, maka diperlukan adanya teknologi pengolahan yang tepat dan aman untuk menjaga kualitas dari kepiting. Pengolahan kepiting yaitu dengan menerapkan pemrosesan bertekanan tinggi atau high pressure processing, di mana produk akan diberi tekanan tinggi hingga 900 megapascal dengan paparan termal yang dapat diabaikan atau diminimalkan. Penggunaan pemrosesan tekanan tinggi pada krustasea seperti kepiting dapat mendorong pecahnya atau melonggarnya perlekatan otot dengan cangkang akibat adanya denaturasi protein otot, sehingga memudahkan proses pengupasan, pengelupasan, dan pengambilan daging pada kepiting dari cangkangnya. Tinjauan pustaka. Kepiting merupakan binatang berkaki 10, sepasang kaki depan dimodifikasi menjadi capit dan yang sepasang bagian belakang digunakan untuk bergerak. Perutnya terlipat di bawah cephalothorax. Bagian mulut kepiting ditutupi oleh maksilip yang rata dan bagian depan dari karapes tidak membentuk sebuah rostrum yang panjang. Insang kepiting terbentuk dari pelat-pelat yang pipih disebut filobranchiate yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada atau toraks. Tubuh dilindungi oleh kerangka luar yang sangat keras tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Kepiting berwarna coklat bercampur hitam yang hidup di air payau, air tawar, dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. Selanjutnya, taksonomi kepiting biru. Domainnya yaitu Eukaryota dengan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostraca, order Decapoda, suborder Pleosiemata, infraorder Brachyura, family Portunida, genus Calinectes, dan spesies Calinectes sapidus. Berikut adalah hasil analisis kimia dan asam lemak dari daging kepiting. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian untuk jenis-jenis kepiting di antaranya adalah kepiting dangens, kepiting biru atau kepiting rajungan, Cancer pagurus, kepiting bakau, Geryon quinquedens, kepiting salju, dan kepiting raja Alaska. Lalu ada teknik penanganan kepiting. Setelah kepiting ditangkap, pada umumnya hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu memisahkan beberapa ukuran, besar dan kecil, kemudian cacat fisik yang dialami seperti patah capit atau yang tidak utuh, kemudian dipisahkan berdasarkan kepiting hidup dan mati, jantan dan betina, serta sedang bertelur atau tidak. Lalu ada kepiting yang baru saja dipanen harus segera diikat agar tidak lepas dan saling menyerang, serta memudahkan seleksi penanganan selanjutnya. Pengikat berikut yaitu cara pengikatan seluruh kaki dan capit sehingga tidak mampu bergerak, dan pengikatan pada capit saja sehingga kepiting masih mampu berjalan tetapi tidak dapat menyerang. Untuk kelemahannya sendiri pada pengikatan seluruh kaki,
Itu bila dibiarkan dalam beberapa hari, ketika akan dilepas, kepiting akan menjadi lumpuh, tidak lincah, sehingga dinilai lemah dan sakit yang dapat menurunkan mutu. Kemudian untuk pengikatan pada bagian capit saja memiliki kelemahan, yaitu kepiting masih bisa berlari, kecuali yang lemah atau sakit, sehingga peluang lepas atau hilang bila ditempatkan pada penyimpanan atau penampungan tidak tertutup selalu ada. Kemudian ada teknik penanganan kembali untuk kepiting yang telah diikat, kemudian disortir, dipisahkan berdasarkan berat dan ukuran, disusun rapi, tidak terbalik, di dalam keranjang atau semacamnya yang bersusun 3-5 lapis dengan kondisi keranjang yang cukup memiliki ventilasi atau lubang untuk disirkulasi udara. Dalam keadaan ini dapat disimpan dalam ruangan lembab atau bersuhu rendah. Di tingkat petani, sering ditutup dengan karung bersih atau basah, kemudian segera didistribusikan kepada konsumen. Setelah kepiting diikat dan dikemas, maka siap untuk dipasarkan. Bila kepiting yang telah diikat tidak dapat segera didistribusikan kepada konsumen atau pembeli, maka setiap 12 jam dapat dicelup dengan air asin selama beberapa menit untuk menghindari adanya dehidrasi. Bila ada yang lemah sekali atau mati, harus segera dipisahkan untuk menghindari kematian kepiting lainnya. Kepiting yang lemah atau kurang sehat ditandai dengan gerakan tangkai mata dan kaki renang yang lamban serta keluar busa dari mulutnya. Untuk proses penanganannya sendiri di industri, yaitu terdapat penanganan bahan baku di mana terjadinya pemisahan antara kepiting yang hidup dan mati seperti tadi, jantan dan betina, ukurannya besar atau kecil, kemudian dilakukan penimbangan. Penimbangan ini bermaksud memisahkan klasifikasi besar dan kecilnya, kemudian penimbangan terbagi menjadi dua, yaitu penimbangan 1 dan penimbangan 2. Penimbangan 1 dilakukan setelah proses sortir, kemudian penimbangan kedua dilakukan berdasarkan jenis daging dengan tujuan mengklasifikasikan kepiting tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Lalu pencucian ini dilakukan dengan cara menyiram kepiting dengan air yang diharapkan mampu membersihkan kotoran yang terdapat pada permukaan cangkang maupun yang ada di menempel pada kepiting. Lalu proses pemasakan ini merupakan proses di mana daging kepiting mengalami proses pemasakan yang tepat. Jika proses pemasakannya tersebut tidak tepat, akan menyebabkan menurunnya kualitas mutu dari kepiting. Jika pemasakannya kurang tepat, misalnya terlalu matang, akan menyebabkan daging menjadi tidak segar. Apabila terlalu tidak dalam keadaan tidak matang menyebabkan kondisi daging mudah hancur. Kemudian ada proses pendinginan. Proses pendinginan ini digunakan ruang pendingin untuk mendinginkan dari proses pemasakan sehingga mudah ditangani di proses selanjutnya. Lalu ada pemisahan ruas kepiting, di antaranya yaitu bagian cangkang, kemudian bagian ruas capit, segala sesuatunya dipisahkan berdasarkan bagian-bagian masing-masing. Kemudian ada picking. Picking sendiri itu memisahkan daging kepiting berdasarkan bagian tubuhnya seperti badan, kaki renang, kaki jalan, dan kaki capit yang dagingnya sudah dikelupas pada bagian pemisahan ruas dan kepiting, lalu dimasukkan ke dalam toples. Segala kegiatan dalam proses ini dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses sortasi, di mana memisahkan bagian kulit kepiting dengan yang kulit kepiting yang masih menempel dengan daging, lalu ada kotoran-kotoran dan berdasarkan berat dan bagian masing-masing dari daging kepiting tersebut. Lalu ada packing. Packing ini
Daging kepiting dimasukkan ke dalam toples, kemudian dimasukkan ke dalam cool box, di mana di dalam cool box tersebut harus disediakan uh, es batu dengan perbandingan 1:1 dengan toples. Lalu proses distribusi daging kepiting sendiri harus menggunakan proses dingin, di mana tidak terputusnya rantai dingin untuk menjaga kualitas produk. Untuk kendaraannya sendiri harus disetting pada suhu -1 derajat Celcius. Apabila suhu tersebut tidak tercapai, maka dilakukan pendinginan suhu kendaraan sampai optimal terlebih dahulu, baru dilakukan proses uh, muat dan proses distribusi ke tujuan yang diinginkan, seperti itu. Next. Untuk karena adanya proses ekstraksi daging kepiting secara tradisional yang membutuhkan pemanasan yang lebih lama, dapat menyebabkan adanya kerusakan protein kepiting, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas mutu dari kepiting. Oleh karena itu, kami memilih High Pressure Processing atau HPP, di mana proses pengolahan ini digunakan oleh industri dengan tujuan yang lebih ekonomis, menawarkan aplikasi baru dalam pengembangan, pemrosesan, dan penyimpanan produk makanan laut. Kemudian, dengan adanya penggunaan tekanan tinggi ini, dari 150 sampai 500 megapascal, akan menyebabkan pengurangan proses termal, di mana dapat mengurangi atau bahkan tidak menggunakan sama sekali proses termal, sehingga dapat mempertahankan kualitas dari mutu kepiting dengan tidak merusak struktur protein dari kepiting itu sendiri. Next. Untuk prosesnya sendiri terdiri dari yaitu kepiting biru menggunakan teknologi tekanan tinggi 100, 300, dan 600 megapascal pada suhu 10 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian dilakukan pendinginan pada suhu 4 derajat Celcius, lalu dilakukan pemasakan pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit, lalu didinginkan kembali pada suhu 4 derajat Celcius selama 12 jam, kemudian disortasi berdasarkan kualitas dari daging yang dihasilkan, lalu dihomogenisasi dengan menggunakan NaCl dan MTGase 0,5%, serta albumin 3%, lalu ada perendaman 40 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian perendaman dengan air 90 derajat Celcius selama 20 menit, lalu didinginkan kembali selama 30 menit, dan penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius, lalu dihasilkan gel daging kepiting yang siap untuk didistribusikan dengan tujuan tertentu. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.